Izin absen manual ya, Miss, soalnya lagi satu device. Oke, Makasih, Miss. Saya belum sempat scan. nanti aku manualin aja. Oke, makasih, Miss. Oke, selamat sore menjelang malam, teman-teman. Hari ini yang presentasi adalah Saya dan Shirley, Miss. Oke, Elza dan Kak Shirley. Udah ready? Tunggu Shirley sebentar ya, Miss. Siap. Kalau udah siap, silakan langsung di present aja ya. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman ya. Biar selesainya gak sih. Oke, silakan ya teman-teman yang udah siap. Monggo. Izin suspend ya, Miss. Oke. Oke, selamat malam Miss Indah dan teman-teman. Perkenalkan saya Syarli Anugrah dan rekan saya Elza Putri Pramata. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dramatism dan naratif paradigma. Oke, dramatism adalah teori yang memandang kehidupan manusia seperti sebuah drama atau pertunjukan. Namun yang dimaksud drama di sini bukan hanya drama yang seperti di TV, melainkan berbagai tindakan dan interaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kenneth Burke, setiap tindakan yang dilakukan manusia pasti memiliki alasan atau motif tertentu. Ketika seseorang berbicara, menulis, atau melakukan suatu tindakan, sebenarnya ada tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku manusia, kita perlu untuk melihat alasan di balik tindakan tersebut. Kenneth Burke juga menyatakan bahwa language is symbolic action, yang berarti bahwa bahasa bukan hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk bentuk tindakan yang mengandung makna dan tujuan tertentu. Melalui bahasa, seorang dapat menjelaskan, membenarkan, mempengaruhi, maupun memberi makna terhadap tindakannya. Sebagai contoh, ketika seorang dosen memberikan pujian pada seorang mahasiswa, tujuannya bukan hanya menyampaikan kata-kata positif, tetapi juga memberikan motivasi dan penghargaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bentuk komunikasi memiliki maksud tertentu. Karena itu, fokus utama dari teori ini adalah untuk memahami motif di balik tindakan manusia, lalu menganalisis alasan di balik suatu tindakan tersebut, dan melihat komunikasi sebagai bentuk drama sosial. Jadi, teori ini membantu kita untuk memahami bahwa setiap tindakan manusia tidak terjadi begitu saja, melainkan selalu memiliki alasan, tujuan, dan makna tertentu yang dapat dianalisis melalui komunikasi. Lalu ada konsep utama. Kenneth Burke ini mengembangkan konsep yang diberi nama pentat, yaitu 5 unsur yang menganalisis tindakan tersebut. Yang pertama ada act, di mana act tersebut apa yang terjadi atau tindakan apa yang dilakukan. Act berfokus pada peristiwa atau aktivitas yang sedang dianalisis. Misalnya yang sedang kita lakukan ini yaitu contohnya mahasiswa yang sedang melakukan presentasi. Yang kedua ada scene. Scene ini di mana dan dalam situasi apa tindakan tersebut terjadi. Contohnya ini di ruang mata langsung di ruang perkuliahan yaitu Zoom. Lalu yang ketiga ada agen, siapa yang melakukannya, yaitu contohnya yaitu saya dan Elza sebagai yang mempresentasikan. Ada agensi yaitu bagaimana tindakan dilakukan. Ini contohnya yaitu adalah penggunaan PowerPoint, laptop, dan komunikasi verbal untuk menyampaikan materi kepada audiens. Yang terakhir ada purpose. Purpose ini tujuan dan alasan mengapa tindakan tersebut dilakukan. Contohnya untuk yang sekarang ini yaitu
Tujuan melakukan presentasi adalah untuk menyampaikan materi kepada teman-teman serta memenuhi tugas perkuliahan. Lalu selain konsep meta tadi ada identification. Identification ini adalah proses ketika komunikator berusaha untuk menciptakan rasa kesamaan dengan audiens. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan, menciptakan kedekatan, dan mempengaruhi audiens agar lebih mudah menerima yang disampaikan. Lalu teori ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu membantu manusia untuk memahami motif manusia, lalu cocok untuk analisis film, iklan, atau pidato, dan menjelaskan hubungan antara bahasa dan tindakan. Untuk kekurangannya ini terlalu fokus pada simbol dan bahasa, sulit diukur secara kuantitatif dan interpretasinya bisa berbeda-beda. Lalu untuk kesimpulannya, dramatisme menjelaskan bahwa setiap tindakan manusia memiliki motif atau tujuan tertentu yang dapat dipahami melalui komunikasi dan penggunaan simbol. Untuk menganalisis tindakan tersebut, Kenneth Burke memperkenalkan 5 unsur meta tadi. Melalui teori ini, kita dapat memahami alasan dibalik perilaku seseorang serta bagaimana komunikasi digunakan untuk membangun makna dalam kehidupan sosial. Next. Oke, baik. Terima kasih banyak, Shirley. Selanjutnya saya akan membahas tentang naratif paradigm. Jadi, naratif paradigm itu merupakan teori komunikasi yang beranggapan bahwa manusia pada dasarnya memahami dunia melalui cerita atau melalui suatu narasi. Menurut Fisher sendiri, dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak selalu mengambil keputusan berdasarkan data, angka, atau juga logika yang rumit. Sebaliknya, kita juga seringkali lebih mudah memahami dan juga mempercayai sesuatu melalui cerita yang kita dengar atau kita alami sendiri. Nah, Fisher sendiri sering menyebutnya dengan homo narrans, yang berarti manusia merupakan makhluk pencerita. Human is a storyteller. Maksudnya adalah manusia secara alami suka membuat, mendengar, dan juga membagikan cerita. Cerita bisa membantu kita dalam memahami pengalaman hidup, membentuk identitas diri, dan juga menentukan apa yang kita anggap benar atau salah. Sebagai contohnya, kayak misalnya kita mendengar kisah seseorang yang berhasil mencapai suatu kesuksesan setelah ia bekerja keras selama puluhan tahun, atau setelah ia bekerja keras selama seumur hidupnya. Nah, cerita tersebut seringkali lebih mudah diingat dan juga bisa lebih memotivasi kita dibandingkan hanya melihat data statistik tentang bagaimana kesuksesan itu bisa dicapai. Karena itu, banyak bentuk komunikasi modern yang menggunakan storytelling atau penceritaan sebagai strategi. Nah, contohnya seperti TED Talks. Kalau misalnya kita menonton atau mendengarkan TED Talks, banyak pembicara-pembicara di sana memulai presentasinya dengan pengalaman pribadi atau kisah hidup mereka. Cerita tersebut bisa membantu audiensnya menjadi lebih paham akan ide yang ingin disampaikan oleh pencerita tersebut, dan juga bisa menciptakan hubungan emosional dengan pembicaranya. Contoh kedua adalah iklan. Biasanya kalau misalnya iklan-iklan di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, kita seringkali melihat iklan-iklan yang berbentuk film pendek. Meskipun itu nggak langsung direct mempromosikan suatu produk, tapi itu through cerita itu audiens tuh bisa memahami pesan yang suatu brand coba sampaikan. Dan juga salah satunya lagi adalah kampanye politik, seperti contohnya program Desak Anies. Nah, dalam program tersebut komunikasi nggak cuma berisi data atau juga janji-janji politik, tapi juga pengalaman, kisah, dan juga narasi-narasi yang dibangun untuk meyakinkan serta membangun kedekatan dengan masyarakat. Jadi melalui naratif paradigm ini, Fisher menjelaskan bahwa cerita memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi cara manusia berpikir, memahami, dan juga mengambil keputusan. Next. Oke.
Setelah memahami apa itu naratif paradigm, sekarang kita masuk ke asumsi dasarnya. Yang pertama, manusia adalah storyteller. Asumsi pertama merupakan manusia merupakan storyteller atau pencerita. Menurut Fisher, setiap hari kita pasti bercerita dan juga pastinya kita mendengarkan cerita. Misalnya kita pulang kuliah, kita cerita ke pacar atau ke teman tentang bagaimana hari ini kita berjalan, atau saat naik Transjakarta kita bisa cerita bahwa tadi ada orang yang ngasih tempat duduk. Jadi hal-hal kayak gini tuh sebenarnya adalah narasi atau cerita yang terus kita bagikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi menurut Fisher, aktivitas bercerita bukan sesuatu yang spesial, tetapi merupakan bagian alami dari kehidupan manusia itu sendiri. Nah, lalu yang kedua, keputusan dibuat berdasarkan narasi. Asumsi kedua adalah keputusan seringkali dibuat berdasarkan narasi, bukan cuma logika. Kalau dalam teori komunikasi tradisional, manusia dianggap selalu rasional dan juga mempertimbangkan data atau fakta. Fisher melihat kenyataannya nggak selalu kayak gitu. Contohnya, pas pemilu kemarin, banyak banget orang yang memang mempertimbangkan visi misi dan program kerja calon presiden. Tapi, banyak juga yang memilih karena merasa dekat dengan citra atau cerita yang dibangun oleh kandidat-kandidat tersebut. Misalnya, dianggap gemoy lah atau apalah. Jadi, karena mungkin itu lebih sederhana, simpel, dan juga dekat dengan rakyat, yang artinya keputusan seseorang sering dipengaruhi oleh narasi yang mereka percayai, bukan hanya data atau argumen yang logis. Lalu yang ketiga, setiap orang mampu menilai cerita. Asumsi ketiga adalah setiap orang mampu menilai cerita. Kita nggak perlu menjadi ahli komunikasi atau ahli logik atau untuk menentukan apakah sebuah cerita bisa dipercaya atau enggak. Contohnya kalau misalnya kita ngedengar nih teman kita bercerita tentang dia bisa lulus ujian tanpa belajar sama sekali. Secara otomatis kita meragukan kan cerita tersebut. Jadi disitulah kita bisa menentukan apakah cerita tersebut masuk akal berdasarkan pengalaman hidup kita sendiri. Jadi setiap individu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi cerita yang mereka dengar. Dan yang keempat adalah penilaian terhadap cerita dipengaruhi oleh nilai dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi cerita yang sama bisa diterima berbeda oleh satu orang dengan satu orang yang lain. Misalnya, seseorang sering menggunakan transportasi umum, mungkin bisa lebih mempermudah dan juga lebih mudah dipahami cerita tentang perjuangan naik TJ saat jam sibuk. Sementara orang yang nggak pernah naik TJ di jam sibuk tuh mungkin nggak akan bisa ngerasa relate dengan itu. Karena itu budaya, lingkungan, keluarga, agama, dan juga pengalaman hidup akan mempengaruhi bagaimana seseorang menerima atau menolak suatu cerita. Jadi menurut Walter Fisher, manusia adalah makhluk pencerita yang setiap hari hidup dalam narasi. Kita membuat keputusan, menilai informasi, dan juga memahami dunia melalui cerita yang kita dengar maupun yang kita alami sendiri. Next. Di sini Walter Fisher juga menjelaskan bagaimana kita menilai sebuah cerita. Konsep ini disebut dengan narrative rationality. Narrative rationality adalah cara audiens menentukan apakah sebuah cerita layak dipercaya atau tidak. Menurut Fisher, ketika mendengar suatu cerita, kita biasanya menilai dua hal, yaitu coherence dan fidelity. Narrative coherence yang pertama adalah narrative coherence yang sederhananya. Coherence artinya apakah cerita tersebut masuk akal dan konsisten. Ketika seseorang bercerita, kita secara otomatis akan bertanya dalam pikiran kita, apakah alur ceritanya jelas, apakah ada bagian yang bertentangan, dan apakah semua peristiwa dalam cerita itu saling mendukung. Contohnya, kalau ada teman yang mengatakan bahwa dia nggak pernah belajar sama sekali, tapi selalu mendapatkan nilai yang sempurna di setiap mata kuliah, kemungkinan kita bakalan ragu akan cerita tersebut. Bukan karena kita tahu faktanya salah, tapi karena cerita itu terasa nggak konsisten aja dengan pengalaman yang biasa kita lihat. Jadi, semakin masuk akal dan konsisten sebuah cerita, semakin tinggi juga tingkat koherensinya. Lalu yang kedua ada narrative fidelity. Yang kedua adalah narrative fidelity yang apabila coherence itu bertanya apakah cerita itu masuk akal, fidelity ini mempertanyakan apakah cerita tersebut sesuai dengan nilai dan pengalaman yang kita yakini. Misal, ada cerita tentang seseorang yang berhasil meraih kesuksesan karena kerja keras dan ketekunannya. Banyak orang bakalan percaya
karena sesuai dengan nilai yang sejak kecil diajarkan dalam masyarakat, yaitu bahwa kerja keras akan membuahkan hasil yang baik. Sebaliknya, jika sebuah cerita bertentangan dengan nilai atau pengalaman hidup seseorang, maka cerita tersebut juga akan lebih sulit diterima meskipun secara logika mungkin lebih masuk akal. Jadi penutupnya adalah, menurut Walter Fisher, ketika kita mendengarkan sebuah cerita, kita nggak hanya menilai berdasarkan fakta atau data, kita juga menilai apakah cerita tersebut konsisten atau enggak, yang disebut dengan coherence, dan juga apakah cerita tersebut sesuai dengan nilai serta pengalaman yang kita yakini, yang juga disebut dengan fidelity. Next. Jadi, dari naratif paradigm ini kita bisa melihat kelebihannya, yaitu adalah teori ini mudah diterapkan dalam berbagai konteks komunikasi. Yang kedua adalah bisa menjelaskan mengapa storytelling sangat efektif. Dan yang ketiga, relevan untuk media massa dan juga media sosial, dan menekankan pentingnya nilai dan budaya dalam komunikasi. Namun, ada juga kritik yang muncul atas teori naratif paradigm, yaitu yang pertama, terlalu menekankan pesan cerita, nggak semua keputusan dibuat berdasarkan narasi, kadang kita juga butuh logika, lalu kurang memperhatikan bukti empiris dan juga logika-logika, dan juga sulit mengukur secara objektif apakah suatu cerita memiliki fidelity yang tinggi. Jadi kesimpulan dari naratif paradigm ini adalah, naratif paradigm menjelaskan bahwa manusia lebih mudah memahami dan menerima pesan melalui cerita daripada sekedar argumen yang logis. Keberhasilan suatu narasi ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu naratif coherence dan juga naratif fidelity. Karena itu, teori ini banyak digunakan untuk memahami komunikasi dalam iklan, terus juga kampanye politik, media massa, dan juga media sosial. Next. Oke, baik. Sekian presentasi saya dan juga Shirley tentang dramatism dan juga naratif paradigm. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Kak Alfred dan Kak Shirley. Stop share dulu presentasinya. Ini artinya presentasi yang terakhir, sisanya PR-ku setiap pertemuan ya, ternyata ya. Oke. Gitu. Tapi nanti teman-teman juga harus belajar dulu sebelum kita mulai kelas ya. Untuk setiap pertemuannya. Nanti seperti biasa teman-teman di pertemuan selanjutnya itu akan membawa studi kasus yang berhubungan dengan setiap teori yang akan aku jelaskan di setiap pertemuannya nanti. Nanti aku akan remind di grup di setiap kita mau pertemuan di setiap pertemuan berikutnya nanti. Oke, lalu aku sudah berangkat untuk menjelaskan teori-teori yang mulai lepas dengan teori komunikasi antar pribadi. Ya, sudah masuk mulai kita komunikasi yang lebih publik. Pertama kita masuk tradisi retorika. Dua pertemuan kemarin dan hari ini itu kita belajar tentang 3 teori retorika yang sebenarnya banyak sekali teori-teori retorika yang dikembangkan, turunan dari mazhabnya Aristoteles, turunan dari ethos, pathos, logos yang lalu kita bahas, kredibilitas, emosional, dan kemampuan logika gitu ya. Nah, ini tuh masih dipegang dalam konteks dramatism. Kalau tadi Kak Shirley sama Kak Shirley dan Kak Elza cerita tentang dramatism gitu ya. Dramatism itu memang sudut pandangnya itu mendukung bagaimana retorika tradisional. Gitu. Bagaimana retorika tradisional itu bergerak. Dukungan terhadap konteks ethos, pathos, logos itu. Sedangkan kemunculan naratif paradigm itu yang disampaikan oleh Fisher, dia percaya bahwa ya kemampuan kita dalam bercerita itu adalah kemampuan alamiah manusia. Sebaik-baiknya pengalaman, sebaik-baiknya pengetahuan itu adalah pengalaman. Bercerita, gitu. Ya kan? Sebaik-baiknya pengetahuan itu adalah dari
proses pengalaman itu gitu yang tadi aku bilang, sorry. Sebaik-baiknya pengetahuan itu adalah proses dari pengalaman, ya kan? Pengalaman adalah guru terbaik. Teman-teman sering dengar gitu kan? Ya, ketika kuliah kalian dapat teori apa segala macam, tapi kalian harus praktik juga gitu misalkan, untuk menciptakan pengalaman sendiri. Nah, manusia ketika dia punya kesempatan untuk berpengalaman, dan bagaimana dia menyampaikan pengalaman itu, cara terbaik itu adalah dengan bercerita. Itulah yang dilihat dari sudut pandang naratif paradigma. Teman-teman akan banyak menemukan konteks naratif paradigma, sudut pandang naratif sebenarnya. Secara teori, secara metode, itu akan ada istilah-istilah naratif itu ada. Karena ada sudut pandang ilmu dalam konteks ilmu komunikasi yang percaya bahwa itu tadi proses penyampaian atau ujaran manusia kan memang sebagian besarnya keseharian kita adalah bagaimana kita mengalami sesuatu kan. Kita putus cinta, kita jatuh cinta, kita punya masalah, kita komunikasi antar pribadi, semua teori-teori yang kita pelajari itu kan semuanya cerita gitu kan ya. Nah itulah yang dilihat sama Fisher bahwa ini tuh salut juga loh. Coba jangan bicara kaku-kaku deh tentang data, jangan bicara kaku-kaku deh tentang logika gitu. Tapi tentang cerita, storytelling, nah ini bagian dari manusia juga loh. Nah itu sebenarnya bedanya sudut pandang dramatisme dan naratif paradigma. Nah dramatisme itu apa? Kalau dramatisme itu dia mendukung karena kita hidup, yaitu kayak aku pernah bilang, aku belum nonton sih, cuma banyak yang bilang adalah teori dramatisme ini mirip dengan film Truman Show. Apapun yang kita lakukan, bahkan terhadap diri kita sendiri aja, kita merasa bahwa hidup kita itu adalah drama. Kita tidak pernah menjadi diri kita sendiri. Gitu yang dilihat. Kita tidak pernah menjadi diri kita sendiri dalam teori dramatisme. Kita bangun, kita membuat drama di otak kita, skenario kita harus mandi, hari ini kita harus menjalankan tas-tas tugas-tugas yang harus teman-teman jalankan di kantor, harus pagi, harus stand up meeting dulu pagi, habis stand up meeting teman-teman harus bikin apa sampai jam 12 siang, nanti makan siang, atau segala macam. Kan pagi itu sudah memulai skenario-nya sebenarnya. Gitu. Ketika keluar pintu kamar, ketemu sama orang tua, ketemu sama siapa, kita setting apa yang mau kita keluarkan, meski sadar maupun tidak sadar, gitu. Itu yang dilihat dari sudut pandang dramatisme. Oke? Jadi settingan itu yang dilihat dari konteks alamiahnya seseorang, konteks alamiahnya individual. Kalau dramatisme melihat kehidupan kita sehari-hari adalah drama gitu ya. Kalau naratif melihatnya ini adalah sudut pandang ceritanya gitu. Nah, aku masih share screen. Ya, drama banget gak sih gue gitu kan. Kayak gak usah diamin pusing, gak usah bikin ribet, apapun yang terjadi gue tangisin gitu kan. Nah, set. Nah, apa bedanya kemudian, pernah dengar kan ya teman-teman istilah dramatisasi? Pernah ya, dramatisasi, dramaturgi, drama-drama yang lain. Mungkin teman-teman ngebayangin drama ini ada hubungannya dengan stage act, ya kan? Karena memang Kenneth Burke itu seorang sastrawan, teman-teman. Kenneth Burke itu seorang sastrawan, makanya dia bisa mencetuskan teori ini. Dia punya sudut pandang manusia ya, manusia nggak pernah benar-benar menjadi dirinya sendiri. Hidup manusia itu adalah drama yang diset sendiri oleh manusia. Gitu. Jadi manusia punya kemampuan berakting secara alamiah untuk hidupnya, gitu loh yang dibilang sama Kenneth Burke itu. Oke. Nah,
Kalau teorinya Kenneth Burke di sini, aku membandingkan dengan dramatisasi. Kan sering gitu ya, sering kan keluar lontaran drama banget sih lu, gitu. Ya kayak aku next slide-nya kayaknya ada deh nih, drama banget sih lu, gitu. Ntar kita cek lagi. Nah, kalau dramatisme dengan dramatisasi yang membedakan kemudian apa? Kalau dramatisasi ini tindakan yang disengaja untuk menyajikan suatu peristiwa atau emosi dengan cara yang melebih-lebihkan. Mungkin atau bisa sudut pandangnya bisa jadi menarik, bisa jadi kemudian lebih jelas bisa jadi, tapi ada hal yang dilebihkan di sana. Gitu. Atau menyederhanakan, melebih-lebihkan atau memfokuskan suatu realitas agar memiliki dampak emosional atau naratif yang lebih kuat kepada audiens. Kemampuan ketika mendramatisasi sesuatu lah, melebih-lebihkan sesuatu. Tapi kalau teorinya Kenneth Burke ini beda ya dengan dramatisasi ya teman-teman ya. Model analisis yang menyatakan bahwa hidup adalah drama simbolik. Fokus pada mengungkap motif di balik penggunaan bahasa. Alat kritisnya untuk menganalisis tindakan simbolik dari manusia itu. Jadi, hati-hati dalam menggunakan istilahnya. Takutnya lupa, ya. Karena kan kita banyak berkenalan dengan perkembangan istilah drama ya. Sampai sekarang signifikasi drama itu yaitu orang yang terlalu dibuat-buat atau orang yang terlalu sedih, orang yang terlalu senang, orang yang terlalu melebihkan, drama banget sih lo, kan sering kayak gitu keluar istilahnya. Gitu. Nah, teorinya namanya dramatism, not dramatization. Ya, gitu. Jadi jangan lupa untuk hal itu. Nah, ini istilah yang sering keluar yang lebih mengartikan pada evaluasi atau kritik negatif terhadap seseorang yang dianggap melakukan dramatisasi secara berlebihan. Tidak lulus dan tidak perlu. Dianggapnya gitu. Tapi kadang ada orang yang nggak ngerasa bahwa diri mereka terlalu drama gitu misalkan ya. Oke, masuk kita ke mungkin yang udah dijelaskan sama Elsa dan Kak Sarita juga. Dramatisme adalah teori retorika yang memandang kehidupan dan interaksi manusia sebagai sebuah drama atau pertunjukan di atas panggung metaforis di mana intinya adalah bahasa dan pikiran adalah bentuk tindakan simbolik. Nah, keywords dari dramatisme ini adalah symbolic action, tindakan simbolik. Alih-alih hanya alat penyampaian informasi saja, bahasa dan pikiran itu. Tapi tindakan yang bertujuan yang direncanakan oleh manusia itu sendiri. Bukan tanpa sadar. Gitu. Kenneth Burke tidak mengatakan bahwa hidup seperti drama, tapi hidup adalah drama. Gitu. Asumsi teori ini sudah disampaikan juga tadi, disebutnya animals who use symbol. Bahasa dan simbol membentuk sistem yang sangat penting bagi manusia. Manusia adalah pembuat pilihan. Ya, kita memakai simbol keseharian kita ya. Kita sangat mengakui adanya simbol-simbol tertentu. Kita yang menciptakan, kita yang menggunakan, kita yang mempermasalahkan simbol itu sendiri. Betul? Sebuah hal yang ada di dunia ini adalah ulah manusia secara sosial. Ya kan? Terjadinya masyarakat segede-gede bahwa kita nggak waktu kecil kita nggak pernah mikirin. Kita tahu kita pengen negara yang namanya Indonesia, tapi negara itu bentuk politis dari pikiran manusia yang berkelompok. Misalkan kayak gitu. Semua hal, semua sistem yang ada di dunia ini adalah ya ulahnya manusia. Seperti yang selalu aku bilang. Ketika kita belajar untuk berpikir secara sosial. Ya kan? Jadi kemampuan kita berbahasa, kemampuan kita berdekatan dengan simbol-simbol yang kita ciptakan sendiri dari proses kita berkelompok ini, ya itu sistem yang sangat penting bagi manusia. Gitu. Oke, aku next dulu. Ini sekilas tentang Kenneth Burke, teman-teman bisa baca lebih banyak di Google. Nah,
Latar belakang Kenneth Burke ini berhubungan tadi aku bilang karena dia sastrawan, ya, dia menciptakan teori dramatisme yang sangat kaya tidak hanya berakar pada satu disiplin ilmu, tapi merupakan sintesis dari kritik sastra, filsafat, dan retorika. Tujuan utamanya adalah menjelaskan motif mendasar di balik tindakan manusia ini. Apa alasan di balik tindakan manusia ini? Gitu. Pergeseran fokus dari sastra ke tindakan simbolik. Jadi, ia menyadari bahwa karya sastra dan bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat intervensi, tapi sebagai model tindakan itu sendiri. Ada di dalam proses kita dalam berkehidupan. Kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa apapun itu pilihan kata yang kita pilih. Apa yang aku lontarkan dari tadi ini nggak sekedar aku nyampein alat informasi aja dari sudut pandang Kenneth Burke, tapi model tindakanku gitu ya. Ketertarikannya meluas dari menulis literatur menjadi menulis pembacaan terutama berkaitan dengan kerjasama dan persaingan dalam masyarakat gitu. Nah, nih kebutuhan untuk menganalisis motif manusia. Tujuan utama Burke adalah memberikan penjelasan logis untuk memahami motif dari tindakan manusia itu sendiri. Kenapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan? Sadar dari hanya sekedar sadar bahwa kita menjalani hidup ini. Jadi mempertanyakan kembali kenapa orang lain melakukan itu. Setidaknya kita kayak diri kita sendiri dulu ya untuk sebagai latihan itu. Kenapa ya gue melakukan tindakan ini? Kenapa ya gue memutuskan untuk kuliah di tengah gue bekerja? Kenapa ya gue butuh gelar sarjana S1 buat mungkin ini teman-teman yang aku temani, buat 10 teman-teman yang aku temani. Kenapa ya gue butuh sarjana S1? Oke, untuk lulus dan mungkin berpengaruh pada karir gue. Kenapa gue harus ngejar karir? Nah, pertanyaan filosofis itu kan yang muncul akhirnya gitu kan. Nah, saat itu, psikologi dan sosiologi cenderung menjelaskan tindakan berdasarkan naluri dan lingkungan. Burke berpendapat bahwa kunci sebenarnya terletak pada sistem simbol yang digunakan oleh manusia. Nah, sistem simbol yang dimaksud sama Burke itu adalah bahasa itu sendiri. Gitu. Simbol yang dimaksud adalah bahasa itu sendiri. Ia melihat bahwa motif bukanlah sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam pikiran, tapi dapat dibaca dalam struktur komunikasinya. Pidato, teks, interaksi, kita bisa membaca, melihat sudut pandang di balik gimana proses interaksiku sama teman-teman. Meski sekarang kita terbatas sama layar, gitu kan ya. Oke, kayak gitu. Pertama. Terus, konteksnya nih. Manusia sebagai makhluk pengguna simbol. Burke menolak definisi manusia sebagai sekedar hewan sosial. Baginya yang membedakan manusia adalah kemampuannya untuk menciptakan. Nah ini, manusia ini nyiptain sendiri simbol itu, bahasa itu, bentuk itu, segala hal yang kita bisa lihat secara visual, yang nyiptain siapa? Manusia sendiri kan. Kalau untuk benda mati ya, kalau makhluk hidup mungkin Tuhan. Tapi kalau untuk benda mati, semuanya dicari asal usulnya manusia yang nyiptain kok. Yang pakai siapa? Manusia sendiri yang pakai. Yang paling parah kan yang menyalahgunakan siapa? Manusia sendiri yang menyalahgunakan simbol itu dalam konteks dramatisme yang mereka buat itu dalam bahasanya si Burke ini sendiri gitu kan. Teori ini berakar pada asumsi bahwa seluruh realitas manusia dibangun oleh struktur simbolik yang upah yang diciptakan, digunakan dan disalahgunakan sendiri oleh manusianya. Bayang ya teman-teman ya, kayak pernah nggak sih kebayang kita dulu zaman sejarah belajar Pithecanthropus erectus, Homo sapiens dan apa segala macam, nggak ada bahasa yang seperti kita sampaikan sekarang kan. Siapa yang menciptakan Indonesia sampai kita bisa punya pemahaman bersama tentang bahasa ini? Alasan-alasan di balik terciptanya semua kata-kata ini ya dicari sama Burke. Alasan kenapa kata-kata ini ada, alasan kenapa manusia bertindak seperti ini dan seperti itu konteksnya. Alasan mengapa dia mengeluarkan segala aturan si manusia ini. Nah, ini paling bawah ya.
Karena manusia adalah pengguna simbol, mereka dapat menciptakan konsep negativisme itu. Konsep negativisme itu makanya ada opposite, ada tidak, ada dilarang, ada salah, tidak seperti itu seharusnya, berbeda, makanya ada konteks opposite itu sendiri. Kebayang ya, manusia yang nyiptain itu loh, gitu. Itu yang perlu kita sadari, gitu. Bahwa yang saya selalu bilang, dalam proses berpikir ilmu sosial, sebenarnya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tapi salah itu manusia yang punya kemampuan untuk mengkategorisasikan apa yang dimaksud dengan salah, apa yang dimaksud dengan benar. Bahkan setiap manusia di beberapa kelompok, ya mereka punya takaran salah dan takaran benar mereka masing-masing kan. Gitu. Ya, kebayang ya teman-teman, agak filosofis memang belajar teori itu mau nggak mau gitu. Agak filosofis memang. Tapi yang perlu disadari, kehadiran dari negativisme itu kita semua yang bikin. Gitu. Ini nanti akan berdampak pada bagaimana teman-teman menulis skripsi. Karena dalam aku mengajar metode penelitian, karena aku di semester ini cuma ini mata kuliah yang berbeda yang aku ajar, sisanya 4 kelas aku mengajar penelitian kualitatif. Nah, aku menekankan apa? Penelitian dalam penelitian dan ketika kalian melakukan penelitian itu kan bagian dari mendukung atau menciptakan pengetahuan baru, ya kan? Hasil penelitian kalian itu adalah proses mendukung dari teori yang kalian pakai nanti, atau kalian mengkritisi teori yang kalian pakai. Kan gitu ya, karena pasti nanti teori ya. Aku nggak tahu apakah ada tugas akhir di D3 kemarin, tapi sepertinya setidaknya teman-teman ada menulis itu dan menulis tugas akhir gitu ya, dan itu nanti ada prosesnya. Tapi ketika teman-teman melihat atau metode penelitian itu nanya, Mbak, ini salah nggak sih saya naruh ini, benar nggak sih? Nah, aku tidak pernah bisa mengatakan membenarkan dalam konteks ilmu sosial. Iya kan? Ketika teman-teman buat UTS, teman-teman buat UAS, teman-temanku yang dosen teknik, dia nanya, gimana sih Mbak cara memeriksa? Ketika mereka melihat rangkuman kalian gitu ya, gimana cara memeriksa dan menilai ini? Kan Mbak nggak bisa melihat mana salah mana benar gitu. Rangkuman kalian yang kalian buat di UTS itu, gimana caranya menilai orang presentasi? Itu kan tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Beda dengan beda dengan soal-soal teknik yang 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu kan. Sosial itu beda sekali karakternya dengan ilmu ya pasti. Nah, kita menyadari manusia itu begitu. Di teori network ini juga seperti itu. Gitu. Teman-teman harus menyadari itu dulu. Oh iya ya, bahwa ini konteksnya itu kita harus tahu bahwa ini oh ya, kita sendiri yang nyiptain. Gitu. Jadi iya dan tidak, bagaimana narasi-narasi dramatisme yang diciptakan oleh presiden kita sekarang itu kan sebenarnya beliau yang menjual negativisme, narasi-narasi. Aku nggak tahu kontennya Pak Bimo Tatujal masuk nggak ke teman-teman yang mengkritisi Presiden Prabowo yang terlalu sering ke luar negeri sekarang gitu kan. Nah, itu bahasa-bahasa yang digunakan itu bisa dilihat dari konteks dramatismenya seperti apa, maksud dan tujuannya dia menyampaikan sedemikian rupa itu apa. Dia kan sempat menjadi menteri luar negeri, dia di Natujala itu ya apa namanya diplomat luar negeri ya dia, yang sangat mutakhir, yang lucu dari Indonesia gitu kan ya. Gitu. Nah, itu punya tuh konteks etos patos logosnya masih berhubungan di sini. Gitu. Aku lanjut ya ke sebuah kanan ini, retorika baru dari persuasi klasik ke identifikasi. Brink mengembangkan dramatisme sebagai retorika baru yang berbeda dari retorika klasik yang berfokus pada persuasi dan argumen rasional. Ya,
Burke ini mengembangkan, bukan mengkritisi. Jadi setidaknya mazhab-mazhabnya Aristoteles masih dipegang sama si Burke ini. Ada konsep identifikasi di mana Burke berpendapat bahwa sebelum persuasi ini terjadi, ajakan ini terjadi, gitu, mempengaruhi ini terjadi, harus ada proses identifikasi dulu, pengenalan di awal dulu, supaya terbentuk rasa kesatuan dan kesamaannya dulu antara pembicara dan audiens, ya kan? Kita kan mencari titik poros sama dulu ketika mau manggung ngobrol sama orang kan, ya bukannya bagaimana kemudian kita bisa melihat yang mungkin salah sambung konteks-konteks misalkan apa yang ditampilkan pemerintah itu adalah konsep manajemen yang dianggap oleh tim media komunikasinya itu bisa menangkap apa yang menjadi tren di media sosial sekarang. Gitu. Mereka kan berusaha mengidentifikasi audiensnya supaya lebih cocok, supaya lebih sesuai, supaya konten-kontennya bisa masuk dan segala macam. Itu yang dilakukan. Identifikasi ini dilakukan dari berbagai konteks, berbagai macam level dan segala macam. Gitu. Proses untuk menyamakan dulu. Sebelum kita bisa mempengaruhi orang, kita harus masuk dulu ke kehidupan mereka, gitu kan. Gitu. Sorry. Ya. Kita harus menyamakan dulu, kita harus masuk dulu sehingga kita mengidentifikasi dulu. Sehingga ada rasa kesatuan dan rasa kesamaan dulu. Consubstantiality antara pembicara dan audiens dulu. Kita memahami dulu pengguna simbol ini seperti apa, gitu kan. Retorika baru ini berfokus untuk unsur emosional, non-rasional, dan simbolik yang dilihat menyatukan atau bahkan memecah belah kelompok masyarakat. Sebuah topik yang sangat relevan di tengah gejolak sosial dan politik di era Burke waktu itu, gitu. Jadi tidak hanya dia menggunakan etos ini, tapi sudah mulai memasukkan konteks yang non-rasional, unsur-unsur yang lebih emosional, gitu ya. Kalau Aristoteles ini kan kita sangat memikirkan siapa yang ngomong, orang yang harus punya kredibilitas yang bisa melakukan retorika, gitu kan. Kalau ini enggak, dia melihat ke semua sisi manusia, gitu. Bahwa semua orang yang terlibat dalam simbol-simbol yang artinya dia menggunakan bahasa, dia menggunakan apa yang dilihat oleh kita matanya, artinya juga kita semua, gitu ya. Nah, kita semua ini bagaimana kita mampu bisa untuk menyatukan atau memecah belah kelompok masyarakat, gitu. Jadi nggak lagi mikirin siapa orang hebat itu, siapa orang hebat itu, siapa Aristoteles yang lain, siapa tokoh-tokoh yang lain yang berdiri dan mempropagandakan sesuatu, gitu. Kalau sekarang ini bisa dilihat lebih ke yang non rasional, gitu. Jadi mulai masuk konteks-konteks yang berbeda lagi, gitu. Oke. Tindakan simbolik di sini. Detailnya ada. Konsep inti dari dramatisme itu adalah tindakan simboliknya. Ini adalah cara Burke mengidentifikasikan bagaimana manusia menggunakan bahasa dan mengapa hal itu penting. Secara sederhana, tindakan simbolik berarti bahasa bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi tadi, menyampaikan realitas, untuk tukar-menukar pesan dengan orang lain, tapi adalah satu tindakan yang menciptakan, mengaruhi, dan mengubah realitas itu sendiri. Ya, gerak atau motion beda dengan tindakan atau action. Kalau gerak menuju pada gerakan tanpa kesadaran atau pilihan, sedangkan tindakan merujuk pada tindakan yang disengaja didorong oleh niat, pilihan, makna, dan simbolik, gitu.
kalau gerak itu dilakukan secara naluriah tidak melibatkan niat atau moral gitu ya. Nah, kalau misalkan tindakan, manusia tuh melakukan itu karena manusia selalu merencanakan sesuatu. Makanya dibilang drama, karena si manusia tuh selalu merencanakan dalam hidupnya. Oke, gue hari ini mau pakai ini, mau pakai itu. Walaupun secara di alam bawah sadar gitu. Gue mau pakai ini, perihal hidup gue mau kemana, berikutnya apa. Kita mengenal, apalagi semakin kita mengenal diri kita sendiri, semakin kita merencanakan sesuatu untuk diri kita sendiri kan, karena kita semakin paham apa yang dimau dari diri kita sendiri gitu kan. Nah, itu yang dikasih tahu sama Bird. Itu yang dilihat sama Bird. Karena manusia punya idep tuh kalau dalam agama Hindu gitu ya, idep tuh artinya pikiran gitu. Kalau hewan ada tri pramana gitu, bayi sabda idep, punya kelakuan, punya tindakan, punya tenaga untuk melakukan sesuatu, untuk bergerak dan punya pikiran. Sedangkan makhluk yang lain kan tidak. Dia hanya naluriah aja gitu. Gerak itu ya naluriah secara lapar, secara apa. Kalau kita lapar, bahkan kita bisa set, kita bisa mikirin kita mau makan apa, kita lagi diet apa enggak, ya kan? Ketika makan yang ada aja itu kita pikirin karena kita males bergerak, gue mau keluar ke depan aja, gue mau bikin ini itu, semuanya bisa kita atur, di set dalam pikiran kita. Itu tindakan yang kita lakukan. Nah, makanya manusia itu tidak hanya sekedar bergerak, tapi bertindak. Gitu. Proses setting dari tindakan ini yang dilihat sebagai dramatisme, ya, Bird. Gitu. Oke. Panjang ini ceritanya guys. Konsep tindakan simbolik merupakan fondasi dari seluruh teori dramatisme Bird. Nah, ini perbedaannya udah tadi ya. Kemudian yang kedua ini, tentang rasa bersalah gitu ya. Karena manusia adalah makhluk simbolis, mereka dapat menciptakan negativisme itu. Mereka punya tujuan. Oke, nggak boleh begini. Oke, tidak. Oke, salah. Atau harus. Walaupun kita tidak mau. Gitu. Tahu yang contoh di sini hanya harimau tahu bahwa ia tidak boleh masuk ke tanah yang ada di kebun binatang. Tadi dia tidak bisa mengatakan secara verbal, dia nggak mau masuk. Hanya manusia yang dapat menciptakan peraturan simbolis yang bersifat normatif. Penciptaan konsep yang seharusnya ought and ought not ini secara otomatis melahirkan rasa bersalah dalam diri manusia. Oh, nggak seharusnya nih kayak gini, aduh maaf ya, kan itu nyambung tuh. Ya kan? Aduh. Jadi karena ada negativisme itu kan, jadi kita tidak bebas bergerak. Yang kita siapa kita sendiri. Dalam sebuah sistem yang menyertai negativisme, siapa kita sendiri, manusia itu sendiri, dengan segala bentuk pemahamannya mereka gitu kan. Pemahaman kita, pemahaman orang-orang dan apa segala macam itu beda-beda. Ya. Nah, itu. Jadi hubungan negativisme itu kemudian pasti ada rasa bersalah gitu. Bahasa sebagai peralatan untuk hidup. Hakikat manusia sebagai makhluk simbolik pembuat bahasa menjadi peralatan utama untuk mengatasi situasi hidup. Oke. Setiap ketutupan. Setiap kali manusia menghadapi krisis, masalah, atau ketidakpastian, mereka menggunakan tindakan simbolik sebagai strategi untuk memahami, menjelaskan, merespon situasi tersebut. Pasti. Sesaden-sadennya kita ketemu sama situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, kalau katanya Bird, ya, kita pasti merencanakan sesuatu untuk menghadapi sesuatu yang suddenly coming to us, gitu. Kita tuh pasti, ini manusia sekali lagi manusia bertindak, bukan manusia bergerak. Dalam mengambil keputusan, sesuddenly itu harus diambil ya, pasti ada proses berpikir sebelumnya, gitu. Oke, kita bikin proses berpikir itu dadakan dan harus cepat
cepat gitu kan menurut desain. Tapi kan itu lagi, balik lagi ketika udah cepat, baru kemudian berikutnya ngerasa bersalah apa enggak. Aduh terlalu cepet nih, harusnya begini. Nah itu manusia lagi kayak ketika ada rasa bersalah itu, aduh enggak nih, harusnya gue gini nih, harusnya gue gitu. Harusnya gue nggak ngambil keputusan yang ini nih tadi nih, aduh terlalu cepet sih situasinya, gue harus ngambil situasi yang lebih, gue harus ngambil keputusan yang lebih cepet. Sebenarnya ketika udah harusnya lihat dua aja, tapi kita nggak bisa, ya kan? Nah itu tuh bahasa sebagai peralatan untuk hidup, gitu ya. Hakikat manusia sebagai makhluk simbolik membuat bahasa menjadi peralatan utama untuk mengatasi situasi hidup. Sekali lagi, ya, oke. Ini pentot tadi udah dijelasin ya sama Kak Sheryl sama Kak Elza ya. Ada act, ada scene, ada agent, ada agency, ada purpose. Dia ngelakuin itu dengan apa sih? Kapan sih dia ngelakuin dan di mana? Ini kayak 5W1 hanya gitu loh pentathlon itu sebenarnya. Gitu. Dan yang paling penting ketika kita mau membedah sebuah retorika dari teori si dramatisme ini, yang paling penting tentu nomor 4 dan 5. Untuk tahu alasan dibalik kenapa sih dan bagaimana sih manusia itu melakukan tindakan simbolik itu. Gitu. Ini ya contoh aja sih, our social media behavior, terus suka cari perhatian gitu kan, kayak banyak hal yang terjadi di sosial media sekarang. Ya mau nggak mau ketika kita menyadari bahwa di media sosial ada peran yang namanya influencer yang turunan dari bahasa retorika kita gitu ya. Retorika itu apa sih? Persuasi. Yang bagaimana persuasi itu mempengaruhi influence, jadinya influencer gitu kan biasanya. Ya kan? Nah, kenapa kita suka cari perhatian? Ya enggak? Kenapa kita suka cari perhatian di situ? Balik lagi ke sini tadi. Tindakan yang identification ini tadi, rasa kesatuan dan kesamaan. Rasa pengen bahwa kita hidup bersama-sama tuh nggak bisa dielakkan gitu ya teman-teman ya. Tindakan simbolik manusia sangat erat kaitannya dengan keinginan untuk mendapatkan perhatian atau lebih tepatnya penerimaan dan kesatuan dari manusia lain. Cenderungnya seperti itu. Berkala tindakan simbolik yang kita lakukan, pasti urusannya mau disetujui yang lain, mau diterima sama kelompok yang mana yang ingin kita masuk di dalam. Gitu. Pasti seperti itu. Ya kan? Kita men-setting tindakan simbol kita sehari-hari untuk diterima. Walaupun seintrovert-introvertnya orang, bagaimana dia bisa diterima di keluarganya dengan sifat dia yang begitu introvert gitu. Kan ada tindakan simbolik yang dilakukan. Nah, dalam pandangan dramatisme manusia pada dasarnya terpisah satu sama lain. Kita semua adalah individu dengan perspektif, motif, dan pengalaman yang berbeda tentu. Keinginan untuk mengambil perhatian dari orang lain adalah cara dasar untuk mengatasi perpisahan ini. Sekali lagi bahwa manusia itu dilihat dari teori dramatisme ini, tindakan simbolik itu mengarah pada kehidupan yang dengan disetujui. Namanya juga pengaruh, namanya juga influencer. Ya dia ingin mempengaruhi orang lain untuk ikut sama dia, atau dia ingin mempengaruhi orang lain untuk dia bisa ada di dalam lingkungan orang lain itu. Dengan melakukan tindakan simbolik lewat bahasa itu tadi, ya, komunikasi itu, bahasa itu tadi, yang sudah diskenariokan di kepala kita masing-masing. Tindakan itu tadi, gitu. Oke? Jadi, dramatisme itu melihat bagaimana keywordsnya adalah tindakan simbolik yang dilakukan oleh manusia, direncanakan oleh manusia
untuk menghadapi drama keseharian dalam hidupnya. Oke, tindakan simbolik. Simbolik sama dengan bahasa yang digunakan. Tindakan itu berbeda dengan gerak. Kenapa dia dibilang sebagai dramatisme hidup itu adalah drama? Karena tindakan simbolik itu dipercaya, direncanakan, diskenariokan bahwa karena kita punya pikiran dan kemampuan untuk berpikir itu, gitu. Jadi makanya namanya tindakan simbolik. Karena secepat-cepatnya kita dalam mengambil keputusan dan bertindak, itu selalu melewati proses berpikir yang itu disebut sebagai proses berskenario kita dalam hidup, gitu. Itu yang dilihat sama Kenneth Berg. Kebayang ya teman-teman ya, bahasa yang kita pilih, bahasa yang kita keluarkan, apa yang kita sampaikan, aku semengalir ini menjelaskan ini. Menurut Kenneth Berg tuh ya, aku berpikir, nah kan proses berpikir itu terus berjalan ya. Bahasa mana yang aku pilih, contoh mana yang mau aku kasih tadi, bagaimana aku menjelaskan. Nah, kemampuan kita untuk berpikir ini, kemampuanku untuk berpikir dan melontarkan bahasa-bahasa khusus ke teman-teman ini adalah proses dramatismeku yang disampaikan oleh Kenneth Berg gitu. Segala tindakan yang dihadirkan lewat bahasa gitu. Tapi dia mendukung retorika itu, retorika klasik itu, tapi ditambahkan dengan sekarang banyak loh kondisi-kondisi non rasional yang bisa kita masukkan dalam konteks rasional, dalam konteks retorika itu. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, ada respon dulu. Miss, ini agak ngeganggu sama pikiranku sih. Lebih ke yang kayak si tindakan sama gerak tadi. Tadi kan kalau di contohnya itu gerak itu lebih ke arah kayak non manusia ya. Nah, kenapa ini dihubungin sama, maksudnya kan kita retorika membahas tentang manusia, tapi kenapa kayak bisa berhubungan ke hewan gitu loh. Kalau tadi itu aku mencontohkan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak disadari oleh manusia kan. Berbanding gitu. Setiap manusia itu pasti melakukan tindakan simbolik. Aku membedakan gerak dan tindakan itu. Gerak itu tanpa disadari dan secara melihat. Berarti kayak tadi contohku lapar. Lapar itu adalah hal mendasar yang kita rasain kan. Dirasain oleh kita, dirasain oleh kan kalau Tuhan menciptakan 3 makhluk hidup ya, tumbuhan, hewan, manusia. Rasa lapar itu dirasakan oleh ketiga makhluk hidup ini kan. Termasuk tumbuhan pun kita percaya dia punya rasa lapar kan sebenarnya. Ya, kebutuhan untuk berfotosintesis, kebutuhan untuk apa itu kan dia menyerap energi dan segala macam, apalah istilah IPA-nya gitu lah ya. Kalau hewan kita tahu, dan kalau hewan kita bisa kasih mereka makan gitu. Nah, kita lapar itu kita bisa berpikir tadi, oh kita jam berapa mau makan ya, kita ngaturnya mau bagaimana ya kak, kita lagi diet nih dan nggak usah makan terlalu banyak, tindakan simbolis kan, itu tuh kita bisa proses di situ tuh, itu yang aku contohin tadi kan gitu, bahwa manusia itu tidak hanya sekedar bergerak. Nah, ketika manusia itu disebut bahwa bertindak, perbedaannya adalah kita punya proses berpikir di dalamnya. Kalau hewan tidak, kalau dia lapar apapun yang ada di sekitar dia secara naluri dia akan makan, gitu. Ya kan, itu akan makan. Mungkin ada sedikit turut campurnya manusia ketika dia punya hewan peliharaan tertentu dikasih kebiasaan untuk makan, misalnya kucing kita kebiasaan sih makan basah, dia suka makan basah, betul makan kering ya ada itu, cuman kan bukan kucing yang mutusin, manusianya yang melatih dia untuk seperti itu gitu. Jadi tadi aku ngebedain itu sih kak, dalam konteks gerak dan tindakan. Nah, yang melakukan tindakan itu manusia,
Bayu melakukan tindakan simbolis itu lewat dari tindakan itu kita kok segala halnya tuh berasal dari akar pikiran kita, sesadar-sadarnya. Makanya ya karena semuanya melalui proses berpikir kita melihat keseharian kita, apa yang kita sampaikan, bagaimana gerak-gerikku dan segala macam ini ya dilihat sebagai dramatisme itu sama Kenneth Berg, bahwa manusia itu ya menciptakan dunianya gitu. Kebayang ya Kak, nangkep nggak Kak kira-kira? Oke, clear Miss. Jadi kayak contoh doang ya. Contoh Oke. Jadi aku pengen bilang bahwa ya manusia tuh bertindak, tidak hanya sekedar bergerak. Karena dia bertindak dan kita percaya tindakan itu lahir dari proses berpikir. Nah, proses berpikir ini yang dipakai buat menulis skenario sehari-harinya. Ibaratnya tuh kita lagi menulis skenario sehari-harinya buat hidup kita. Gitu. Dan itu dipakai untuk senjatanya apa? Bahasa. Nah, bahasa itu kemudian yang bisa jadi, misalnya kalau kalian meneliti dramatisme dalam penelitian komunikasi, bahasa itu ya objek penelitiannya. Ujaran, ucapan. Yang diteliti dari P4-nya itu tadi, yang bintang itu tadi. Siapa yang bilang itu? Itu penting kita ketahui. Kan kalau siapa tetap hubungannya sama etos, kredibilitas. Oke, kenapa dia sampai bilang seperti itu dan apa segala macam. Apa hubungannya dengan isu yang dia bilang? Nah, kredibilitas dalam Kenneth Berg ini tidak lagi konsepnya bahwa seseorang menguasai apa yang dia bilang, tapi seseorang berhubungan dengan apa? Kenapa dia melakukan tindakan simbolik itu? Bukan orang yang berkemampuan dalam konteks itu, tapi alasannya kenapa ya latar belakang orang melakukan tindakan simbolik itu? Gitu. Kalau kepercayaan dulu, di retorika Aristoteles itu ya, di retorika Aristoteles itu kan sangat khas dengan istilah orang-orang tokoh-tokoh tertentu yang bisa melakukan retorika, bisa melakukan pengaruh, bisa berdiri di depan orang, berbicara dengan banyak orang, melakukan propaganda istilahnya mungkin gitu kan, propaganda zaman dulu. Apalagi kita percaya bahwa konteks-konteks retorika ini yang setelah ada peradaban setelah tahun 1900-an, ya kita sangat bisa melihat bagaimana propaganda yang berkaitan sama perang. Perang Dunia I, Perang Dunia II, itu kan kental dengan propaganda gitu. Sekarang sudah ditransformasikan menjadi konteks media sosial, dunia marketing, itu kan termasuk konteks pengaruh juga di situ. Jadi, bayang teman-teman, maksudnya dramatisme, ada yang masih janggal dengan istilah-istilahnya? Lebih ada pengetahuan baru yang teman-teman dapatkan, bisa masuk akal di kepala teman-teman teori ini, walaupun maksudnya ya hal baru yang baru teman-teman ini kan gitu. Bisa masuk akal? Amin. Oke. Aku lanjut naratif ya. Oke, dramatisme clear gitu. Nah, soalnya kenapa teori setelah komunikasi antar pribadi ini memang teori yang agak berat-berat nanti. Jadi butuh konsentrasi yang baik sekali dan posisi yang oke ketika teman-teman kuliah. Dan aku senang sekali kita semua tidak pernah kuliah di jalan. Terima kasih banyak atas penghargaannya terhadap aku. Kalian duduk, kita semua stay, dan kalian semua open mic sama aku. Say thank you so much atas effort kalian untuk ini gitu. Dan aku merasa dihargai banget, aku didengarkan gitu sebetulnya. Oke? Nah, kalau aku bilang dramatisme itu dia mengembangkan si konteksnya retorika klasik. Dia mengembangkan etos, pathos, logos. Ya kan? Dia mengembangkan dan memasukkan konsep yang non-rasional aja. Udah masuk misalkan siapa aja tuh bisa dilihat dalam konteks retorika. Oke Kak, gitu. Siapa aja bisa masuk dalam konteks retorika. Siapa aja, tidak hanya tokoh-tokoh tertentu gitu kan. Nah, kalau naratif paradigma itu cenderung mengkritisi, ya kan? Tadi Kak Elza sama Kak Shirley juga bilang bahwa konteksnya mengkritisi naratif paradigma ini.
dia dia tidak men-statement si Fisher ini kalau dia memundurkan, bukan memundurkan, apa ya bahasanya, membelakangi konteks logosnya itu ya, secara data, secara kuantifikasi dan segala macam, dia nggak secara statement tidak ngomong seperti itu sih, tapi dia menunjukkan bahwa ya kayak yang aku jelasin di awal barusan, sebaik-baiknya pengetahuan itu yang pengalaman, ya kan? Sebaik-baiknya pengetahuan itu pengalaman. Nah, ini juga bisa jadi hubungannya dengan metode penelitian etnografi itu. Teman-teman observasi, teman-teman nanti menceritakan bagaimana yang terjadi di lapangan, bagaimana terbentuknya budaya, bagaimana terbentuknya itu kan dari pengalaman manusia terhadap hidupnya. Budaya itu terbentuk dari pengalaman manusia. Teman-teman, kita udah sedewasa ini paham ya, budaya itu tidak hanya dilihat sebagai produk, tidak hanya tari tradisional, tidak hanya rumah gadang, tidak hanya pakaian tradisional atau senjata tradisional, bukan ya, gitu. Tapi budaya, arti budaya, kebiasaan yang langgeng itu, nah itu kan terbentuk karena pengalaman manusia dalam mempertahankan hidupnya, ya kan? Nah, itu bagaimana mereka mempertahankan itu dalam konteks cerita yang lahir turun-temurun. Nah, itu yang dilihat dan dipercayai, gitu ya. Itu yang dilihat dan dipercayai dalam konteks naratif paradigma ini. Gitu. Oke. Biasanya siapa yang lebih banyak berceritanya? Bener nggak kayak gini? Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kalau cewek oke sip. Kalau satu cowok udah cukup satu. Belum tentu juga ya ternyata ya. Ya ternyata banyak juga yang bisa bertukar posisi gitu. Bisa aja cowoknya yang banyak tes gitu ya. Betul. Nah tapi ya cerita itu kan bisa turun-temurun dan bisa akhirnya dikontekstualisasikan menjadi pengetahuan karena dia dibagikan gitu kan. Nah ini si Walter Fisher-nya. Nah, oke. Jika teori dramatisme lebih mendukung dan melengkapi teori retorika tradisional, teori naratif paradigma mengkritik teori retorika tradisional. Ya, teori paradigma naratif atau naratif paradigma dikembangkan oleh Fisher atau sudah disampaikan sebagai turunan dari teori retorika. Teori ini menawarkan pandangan mendasar bahwa manusia pada dasarnya adalah homo narsis. Manusia itu makhluk pencerita, bahwa semua komunikasi termasuk yang terlihat seperti argumen logis pada dasarnya adalah narasi. Semua cerita tentang data, semua cerita bagaimana yang hadir dan segala macam, semuanya dianggap narasi. Kalau dramatisme hidup adalah drama, kalau naratif paradigma, segala yang terjadi di hidup manusia diwujudkan karena dari proses penceritaan. Gitu. Inti dari paradigma ini adalah pergeseran dari pandangan retorika tradisional yang menekankan logika, bukti, dan argumen formal ya, paradigma dunia rasional gitu ya, ke pandangan yang menekankan cerita, nilai emosi, dan estetika. Ya, di sini penekanannya di sini. Kayaknya sekarang lagi balik ke tren, teman-teman tahu kan ketika aku nggak tahu ada teman-teman yang bergerak di bidang media sosial di sini, agensi sosial media dan segala macam, yang selalu menang adalah storytelling kan ya teman-teman ya, yang selalu menang dalam pembuatan konten video dan segala macam kan storytelling itu sendiri. Mungkin ini bisa berpengaruh dalam teori ini, mungkin itu bisa diteliti dalam teori ini juga gitu. Nah, retorika tradisional menilai pesan berdasarkan seberapa baik pesan tersebut memenuhi standar logika formal. Ya,
Logika formal ini apa? Logika formal yang biasanya masuk ke dalam konteks pengetahuan. Ya, bayangkan gini deh. Logika formal itu dekat dengan konteks apa atau pengetahuan yang turun dari apa yang teman-teman dengar di sekolah. Itu logika formal biasanya. Ya kan? Ada data, ada pelajaran semua tuh fisika, kimia, biologi, apa segala macam itu logika formal. Pengetahuan yang disepakati, ya enggak? Pengetahuan yang memang itu masuk kurikulum, bla 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 bla. Sedangkan di luar itu tidak. Kebayang yang maksudnya konteks logika formal, pengetahuan yang diterima secara umum itu namanya logika formal. Gitu, pengetahuan yang diterima karena dia terbukti dia adalah pengetahuan. Gitu. Nah, sedangkan si Fisher ini melihat logika formal itu sebagai sesuatu yang cenderung eksklusif. Kriteria logika formal yang silogisme, antonima, dan bukti ilmiah memerlukan pelatihan khusus, memerlukan proses, memerlukan campur tangan universitas dan akademisi gitu ya. Orang yang punya etos di situ adalah orang yang berpendidikan, kan bisa urusan ke sana kan, gitu ya. Orang yang punya etos di sana, kredibilitas di sana, orang yang berpendidikan, orang yang paham tentang hal itu, yang hanya dapat diakses oleh segelintir orang. Nah ini ahli, akademisi, pengacara, apa segala macam istilah pekerjaan itu gitu. Nah, logika formal juga sering mengabaikan nilai dan emosi. Dalam fokusnya yang ketat pada logika dan bukti, retorika tradisional gagal mempertimbangkan faktor-faktor kuat yang sebenarnya mempengaruhi persuasi, yaitu nilai-nilai, sejarah, karakter, emosi audiens. Padahal Fisher percaya bahwa persuasi di ranah publik sebagian besar didorong oleh pertimbangan etika, estetika, dan moral. Gitu. Orang dulu ngadepin propaganda tuh mungkin terpengaruh karena rasa takut, ya kan? Karena rasa takut, karena dia ngerasa bahwa orang yang ngomong itu kredibilitasnya gede banget, gitu. Nah, tapi logika formal di saat sekarang ya menghindarkan emosional itu sendiri, yang menurut aku semakin sekarang semakin relate. Orang kalau dikasih konteks formal lebih tidak bisa membayangkan bahwa dia bisa relate, malah ibarat gini. Aku kan lagi ngerjain tugas akhir juga ya. Aku tugas akhirku tentang komunikasi biologis itu pendidikan alternatif, teman-teman. Ada salah satu, kalau ada yang pernah dengar, Sanggar Anak Alam Yogyakarta gitu ya. Itu pendidikan alternatif yang berbeda dengan konteks sekolah formal. Kalau sekolah formal kan kurikulum ada, sekolah formal kan segala halnya diatur, pengetahuannya bersifat formal juga. Nah, di pendidikan alternatif ini dia tingkatnya sama, dari kelompok bermain sampai SMA, tapi dia tidak menerima banyak siswa, gitu. Nah, dan tidak banyak ketiadaan, tidak ada kurikulum, tidak ada mata pelajaran, tidak ada seragam, tapi mereka melakukan proses pendidikan di sana. Mereka segala aturan, segala bentuk yang boleh dan tidak boleh itu didasarkan oleh kesepakatan. Negativisme itu nggak ada di sana. Negativisme terbentuk oleh kesepakatan. Ada tapi terbentuk oleh kesepakatan. Bukan karena satu orang yang tidak memperbolehkan. Kalau logika formal, kan ada orang yang tidak memperbolehkan. Biasanya orang yang punya kredibilitas itu gitu kan. Ya kan? Nah, di Sanggar Anak Alam atau di Salam ini, hasil penelitian pun menunjukkan bahwa pembelajaran dilakukan, proses pendidikan dilakukan berkaitan dengan bagian mereka ditemani oleh fasilitator. Jadi tidak ada istilah guru dan murid, ada fasilitator dan anak. Nah, fasilitator ini menemani hanya 1-2 anak saja dalam setiap semester. Betul. Tidak menghadapi satu guru menghadapi 30 siswa, itu enggak.
Nah, di sana sistemnya seperti itu, mereka berkomunitas, mereka berproses dalam belajar. Nah, ketika sudah dihadapkan dengan komunikasi yang sangat interpersonal seperti ini, artinya apa? Nilai dan emosional itu kan lebih tinggi dibandingkan konteks formal, ya kan? Nilai dan emosional yang terlibat, obrolan menjadi lebih intim, dialog menjadi lebih terbuka, gitu kan? Kalau konteks formal itu sangat terasa mengundurkan konteks emosional dan estetikanya itu, gitu kan? Nah, naratif paradigem itu melihat mengkritisi bagaimana logika formal dalam retorika klasik itu terjadi seperti itu, gitu ya. Balik lagi, nah asumsinya ini, setiap manusia, sifat manusia adalah kebenaran. Kalau ini kasih perbandingannya ya teman-teman ya, ini yang terjadi di retorika klasik. Kalau ini paradigma naratifnya, dasar komunikasinya adalah cerita. Kalau di paradigma dunia rasional, dasar komunikasinya adalah argumen, logika, bukti, silogisme. Kalau dasar keputusannya di sini bukti dan alur penalaran, bukti dan alur penalaran yang sesuai dengan kriteria spesifik logika formal. Sedangkan di sini adalah alasan yang baik atau good reasons ditentukan oleh sejarah, budaya, biografi, dan karakter. Nah, proses mempengaruhinya dipengaruhi oleh koherensi dan kebenaran naratif, sedangkan ini dipengaruhi oleh kualitas pengetahuan dan validasi argumen. Pengetahuan itu eksklusif sekali sebenarnya dalam paradigma dunia rasional itu. Kriteria penilaiannya rasionalitas naratif, sedangkan ini logika formal, membutuhkan latihan khusus dan segala macam. Ini bedanya nih. Naratif itu cenderung lebih fluid, ya udah kita dengerin ceritanya aja. Logika mengenai benar dan salah tergantung bagaimana sudut pandang kita melihat cerita itu. Betul. Kita bisa melihat benar dan salah, beneran nggak sih dia nilainya bagus karena beneran belajar, kan gitu contohnya tadi Kak Elza ya, sama Kak Syania. Karena oh dia memang beneran nggak sih dia tuh pintar karena nilainya bagus atau enggak, terus kita bisa telusuri dari tulisan cerita-cerita yang lain gitu. Cerita-cerita mungkin kamu dapat cerita dari teman satu, teman dua, teman tiga, dari cara dia bercerita juga. Nah itu logika dasar putusannya itu alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, budaya, biografi, dan karakter kayak gitu kan. Gitu. Oke, ini ada bedanya. Nah, manusia berpikir secara naratif dalam pola logis. Ya, pola pikir universal. Narasi adalah bentuk komunikasi yang paling tua, paling universal, dan paling mudah diakses dengan catatan sebenarnya paling mudah diakses jika itu didokumentasikan. Ya kan? Jika itu didokumentasikan, maka mudah diakses. Sejak kecil kita belajar tentang ilmiah, moral, dan lain-lain dari dongeng, mitos, dan cerita. Dimanapun teman-teman berasal, tidak mungkin teman-teman tidak mengenal cerita rakyat, betul? Setiap daerah teman-teman pasti ada, ya kan? Teman-teman yang lagi menyesuaikan konteks pengetahuan lokal itu juga, kalau pernah dengar Prof. Bagus Mulyadi, sambil searching deh, Bagus Mulyadi. Ketika aku bilang Prof, jangan bayangkan dia setua itu. Para ciwi-ciwi pasti akan tertarik melihat dia, gitu ya. Silahkan, Bagus Mulyadi, gitu. Silahkan dilihat. Nah, dia sedang bolak-balik Indonesia untuk, nah, Kanita ketawa-ketawa nih, wah boleh juga nih, gitu ya. Gitu. Jangan bayangkan bahwa Prof itu sudah tua dan yang ingin aku sampaikan dia adalah bergerak di bidang teknik gitu ya. Tapi dia sangat concern dengan pengetahuan lokal. Dia banyak menggali tentang kitab, aku lupa dari daerah mana, mungkin ada yang pernah dengar, kitab Lagaligul. Itu kitab terpanjang, bahkan diklaim lebih panjang dari epos Mahabharata. Itu ada di Indonesia, aku lupa daerahnya. Gitu, diklaim terpanjang dan katanya naskah aslinya itu ada di Belanda. Gitu, katanya naskah aslinya. Artinya ada beberapa sekarang usaha-usaha untuk
mengembalikan konteks-konteks naratif itu kan sebenarnya. Gitu, konteks-konteks cerita di zaman dulu, bagaimana orang-orang zaman dulu itu mendokumentasikan pengetahuannya dari cerita itu sendiri, gitu. Ya kan? Nggak sempat mikirin data, nggak sempat mikirin ini logis apa tidak, tapi ya dari cerita itu, gitu. Nah, nih pengalaman hidup. Keputusan dan keyakinan kita sehari-hari lebih sering dibentuk oleh akumulasi pengalaman hidup. Betul? Betul harusnya. Yang disajikan dalam bentuk narasi pribadi dan cerita budaya daripada oleh perhitungan kalkulus dan silogisme formal. Inklusi, nilai, dan emosi. Tidak seperti argumen rasional yang berusaha mengecualikan nilai dan emosi, narasi secara intrinsik melibatkan hal-hal tersebut. Cerita yang baik mampu membangkitkan empati dan rasa keadilan atau kemarahan yang merupakan motor penggerak utama dalam persuasi dan tindakan. Nah, pelibatan nilai dan emosi tadi. Cerita yang baik mampu membangkitkan empati, tentu saja. Bagaimana proses kita, bagaimana kemampuan kita untuk bercerita itu penting untuk dihasilkan. Nah, itu dia tadi. Dari dulu sebenarnya kalau secara sejarah ya naratif ini sangat menjadi bagian dalam hidup manusia gitu kan. Oke. Rasionalitas naratif kesannya lebih demokratis kalau bisa dibilang. Paradigma dunia rasional merupakan audiens yang teredukasi dalam logika formal. Teredukasi ini aja udah membeda-bedakan klasifikasi manusia loh, ya kan? Gitu dilihat dalam konteks naratif ini. Kriteria bukti dan alur pemahaman yang spesifik. Sebaliknya, rasionalitas naratif adalah alat evaluasi yang secara alami dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang pendidikan atau latar belakang. Nah, koherensi naratif ini adalah konsistensi internalnya. Sebagai cerita yang baik harus konsisten secara internal atau koheren agar dapat dipercaya. Nah, tadi Kak Elza sama Kak Syari itu yang bilang bahwa ya itu benar nggak sih dia belajar, benar nggak sih nah tuturan ceritanya dia membuktikan nanti apakah dia beneran pinter apa enggak, gitu kan? Tuturan ceritanya dia, bangunan citra dirinya dia, bagaimana orang-orang bercerita tentang dia juga. Aku bersaksi loh dia orangnya memang belajar siang dan malam. Bersaksi loh dia nggak pakai AI dan segala macam gitu kan. Oh berarti dia membangun dirinya lewat cerita itu dan itu betul gitu kan. Ya kan? Dan konsistensi internet dalam cerita yang masuk akal dan karakter yang kredibel. Nah, pembangunan diri itu kan menghasilkan diri kita yang kredibel, gitu kan? Kredibilitas balik lagi ke etos sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian kebenaran naratif, artinya kesesuaian nilai. Ini adalah aspek terpenting untuk yang naratif identity tadi itu kan. Ini adalah aspek terpenting dalam yang membedakan dari argumen formal. Kebenaran naratif adalah kemampuan cerita untuk bersuara dengan keyakinan nilai dan budaya audiens. Gitu. A good reasons. Audiens menilai cerita berdasarkan apakah pesan moral atau pandangan dunia menawarkan alasan yang baik itu. Nah, dari sudut pandang naratif paradigma ini, kebebasannya siapapun boleh menilai. Audiens ini sangat bisa menilai dari latar belakang mereka tanpa terkecuali. Nih, kayak tanpa memandang pendidikan atau latar belakang, ya kan? Karena cerita ini siapa aja boleh merasa logis dan siapa aja boleh merasa tidak logis. Gitu. Kalau retorika klasik, kita harus jadi audiens yang dalam tanda kutip pintar dulu, ya kan? Kita harus jadi audiens yang dalam tanda kutip pintar dulu agar bisa masuk dalam pengaruhnya, itu kan? Kalau enggak ya kita mengut-mengut aja, gitu sebenarnya. Nah, alasan yang baik itu tadi. Pengaruh sejarah dan budaya pasti. Sebuah cerita akan memiliki kebenaran naratif yang tinggi jika nilainya selaras dengan sejarah pribadi, biografi, dan budaya audiens. Gitu. Misalnya narasi tentang perjuangan melawan penindasan akan sangat persuasif di tengah masyarakat yang memiliki sejarah panjang konflik kemerdekaan. Seperti ibu ini. Siapa yang tahu ibu ini siapa? Yang di Kamisan, acara Kamisan. Iya. Ibu
Bu Sumarsi adalah ibunya Wawan. Ya, masih ada yang tahu kan acara demonstrasi Kamisan yang dilakukan masih hingga sekarang setiap hari Kamis. Ya, masih ada yang tahu kan? Kalau ada yang belum terpapar, silahkan sambil googling aja. Aksi Kamisan itu apa? Nah, ini ada linknya yang teman-teman bisa baca di sini, gitu ya. Ada narasinya yang teman-teman bisa. Ini kelihatan nggak ya? Aku beralih ke tab yang lain, kelihatan ya? Oke. Ada narasinya yang bisa teman-teman baca di sini. Ada naratifnya yang bisa teman-teman baca di sini. Bentar, laptop saya agak lambat. Nah, ini bagus banget cara pengemasannya, teman-teman. Pengemasan beritanya. Sangat naratif sekali. Angin sore bertiup tenang di perbukitan Curug, Jakarta Barat. Banget di tengah desir angin, suara perempuan terdengar seperti rapalan mantra. Sekarang saya bahagia bersama Wawan. Saya selalu berbahagia bersama Wawan. Nah, ini konsep jurnalisme yang naratif lah. Nanti aku kasih linknya, teman-teman silahkan baca. Tapi salah satu yang akhirnya kita bisa membuktikan siapa saja bisa menilai tulisan ini. Apa yang dilakukan di Kamisan itu kan sebenarnya akumulatif dari cerita yang negara tidak bisa membuktikan dan bahkan tidak merespon hingga saat ini, gitu kan, ibaratnya, gitu. Nah, ini aksi Kamisan adalah sebuah aksi yang dilakukan setiap hari Kamis di depan Istana Negara yang dilakukan oleh korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Aksi ini pertama kali dimulai pada tanggal 18 Januari 2007. Selain Bu Sumarsi, ada istrinya almarhum Munir juga, ya kan? Itu kan setiap hari mereka menghasilkan cerita, mereka menyesuaikan. Sampai sekarang itu kan yang bergerak adalah cerita. Ketika akhirnya, ya, data-data tidak mampu berkata-kata, ya bagaimana storytelling ini mampu menggugah hati manusia, gitu kan, untuk memahami sekarang. Maksudku gini, orang pasti tergugah ketika sudah mengetahui dan ada di masa itu, gitu ya. Peristiwa Semanggi, kemudian almarhum Munir, kemudian ada Sumarsi dan segala macam, gitu ya. Ibu Sumarsi ini, gitu. Dan ketika kita ada di masa itu dan kita mendengar itu, ya kita pasti akan tergugah, gitu. Tapi gimana generasi sekarang itu bisa tahu hal ini kan pasti dari konteks naratif itu kan. Cerita itu kan sebenarnya yang akan melahirkan nilai dan emosi di sini yang menjalankan konteks itu, gitu. Gitu maksudku. Balik ke sini. Oke. Cerita mengalahkan argumen. Cerita bersifat politik karena menyentuh ranah logika, emosi, dan nilai secara bersamaan, menjadikannya alat persuasi yang lebih lengkap daripada argumen yang hanya berfokus pada kognitif. Itu menurut Fisher, itu menurut teori. Cerita bersifat personal karena mulai berdasarkan pengalaman hidup audiens, memungkinkan nuansi yang lebih dalam dan relevan daripada kriteria logika formal. Oleh karena itu, bagi Fisher, pembicara atau komunikator yang efektif adalah seseorang yang bisa melontarkan cerita yang baik, yang mampu merangkai pesan persuasifnya dalam bentuk narasi yang koheren dan sesuai dengan nilai-nilai audiens itu sendiri, gitu. Ya, oke. Jadi beda banget ya feels-nya dramatisme dan naratif ini, gitu kan. Kalau naratif ini semuanya tentang cerita. Kita mengesampingkan konteks, yaitu logika formal itu tadi. Itu walaupun kadang cerita juga menyampaikan data-data, tapi ada keterlibatan emosi dan nilai yang ada di dalam situ, yang bisa mempengaruhi konteks itu. Ya, nah, apa
yang kita pelajari di naratif paradigem dan dramatisme, yaitu sudut pandang orangnya. Burke itu memandang manusia itu bagaimana. Fisher itu memandang peradaban manusia itu bagaimana. Gitu. Nah, teman-teman harus bisa mengerti ya bagaimana AI alur Assistant yang bantu. Aktifkan OpenCloud cuma terciptanya sebuah sekali klik teori. di Hostinger. Itu Langsung tetap siap pakai. pandangan Halo rasional yang teman-teman dimiliki oleh semua, jadi di masing-masing video tokoh kali ini itu. kita bisa and Teman-teman create tidak ya. bisa secara Jadi kita bisa general melihat semua mengatakan bahwa oh ini homo narans. Oh manusia itu homo narans tahu. Oke, menurut siapa? Ngerti kan maksudku? Manusia itu homo narans tahu. Hidup itu adalah drama tahu. Oke, menurut siapa? Itu teman-teman harus bisa menyampaikan itu. Dari sudut pandang ini kita percaya bahwa ini. Dari sudut pandang itu kita percaya bahwa itu. Gitu. Supaya tidak ada clash dalam konteks kita menyampaikan teori itu. Paham ya maksudku ya? Jadi kayak ini kan rasanya tuh kuat banget nih naratif paradigem melawan logika formal gitu ya. Melawan bahwa apa yang ada selama ini tuh terlalu eksklusif. Naratif paradigem ini bilang pengetahuan tuh eksklusif loh. Kalau aku mencernanya ya, aku memaknainya naratif paradigem ini ya, pengetahuan tuh eksklusif. Orang-orang yang akan sampai pada konteks logika formal ini adalah orang-orang yang harus mengalami proses pendidikan secara formal gitu loh bayangan di naratif paradigem ini. Sedangkan cerita-cerita yang mengalir keseharian ini adalah bukan bagian dari pengetahuan. Padahal ini bagian dari pengetahuan, pengalaman ini bagian dari pengetahuan. Gitu. Cerita-cerita itu teman-teman bisa ceritakan bagaimana keseharian teman-teman itu bagian dari pengetahuan sebenarnya. Gitu. Nah, maka dari itu pengetahuan logika formal itu kan bentuk pengaruh dari retorika klasik kan. Bagaimana konteks kita sekolah sekarang, bagaimana konteks teman-teman berkuliah sekarang, ini pengaruh dari retorika klasik nih sebenarnya. Ya kan? Kebayang kan maksudku sekarang? Teman-teman harus mencari siapa sumbernya, apa segala macam gitu. Sedangkan kita secara pengetahuan modern ini mengesampingkan bagaimana dunia-dunia pengetahuan lokal ini diendapkan terus. Ya enggak? Pengetahuan lokal itu berusaha kayak taruh dulu kita ikut arus nih. Bantu gimana nanti pengetahuan. Gitu. Nah, yang pengen aku sampaikan adalah ya ini teori yang dimiliki oleh Burke, oleh Fisher, yang punya sudut pandang mereka. Nah, kalian mau percaya yang mana? Kalian mau pakai yang mana? Kalian merasa cocok yang mana? Silahkan. Gitu. Ngerti ya maksudku ya? Kebijaksanaan dalam membaca teori itu penting untuk berproses dalam kemampuan kalian memahami teori itu. Ya, karena ini berikutnya sampai akhir pertemuan ketemu kita sama method group sama ketemu kita sama standpoint itu teori-teori yang agak kritis gitu. Jadi aku harus mulai menyampaikan tentang kita harus menumbuhkan kebijaksanaan kita juga dalam membaca teori gitu. Oke, kita boleh mendukung teori itu segala macam, tapi kita harus menguasai dulu teori itu apa gitu ya. Karena berikut ini kita akan banyak bahas tentang standpoint itu feminisme. Metode grup itu kelompok-kelompok marginal gitu. Ada bicara tentang kebudayaan, ada bicara tentang face negotiation itu bagaimana perbedaan budaya dari konteks suku, dari konteks etnis dan segala macam. Contoh-contohnya nanti. Nah, akan ada ketersinggungan isu juga nanti yang harus kita persiapkan bahwa ini adalah dialog yang setara. Teman-teman nanti bisa menyampaikan pendapatnya, teman-teman bisa menyampaikan studi kasus bahwa kita sepakat ya untuk ini menjadi pembahasan dalam konteks akademis untuk memahami untuk proses pemahaman kita masing-masing, tidak dalam konteks menyerang satu sama lain gitu ya. Karena kita udah akan masuk ke teori-teori yang agak serius-serius nih nanti di berikutnya gitu. Oke, begitu teman-teman dari aku tentang dua teori ini.
Ada yang ingin dikonfirmasi dulu? Ada yang mau bertanya dan segala macam dulu? Silahkan. Data dari Yang Supabdes nggak boleh ada seperti itu video Kak ini Mahesa materinya. nggak ada ya? Sama Kak, oh Kak Mahesa aja deh. Kak Shelly ada. Mahesa aja ya. Satu, dua, ini berapa? 10. Itu sama aku. Oh iya. Oke, belajar hal baru lagi hari ini. Sampai nggak ke masuk akal nggak buat kalian pembahasan atau kayak terlalu langit buat kalian? Ngomong satu. Atau terlalu langit. Ini aku harus tanyakan karena berikutnya akan makin langit soalnya. Masih masuk akal dan mungkin kalau sebelum-sebelumnya kita lebih ke actionnya langsung, ternyata ada bahasa teorinya ya. Hmm. Dan kan ngalamin terus-terusan kan, apalagi drama-drama dan lain-lain. Oh, ada. Ya. Mungkin lebih ke, oke kalau teori ini lawannya teori apa ya yang lebih better. Oke. Thank you Kak Iro. Benar. Masih masuk akal karena kita ngalamin sehari-hari. Ilmu sosial nih yang barusan Kak Iro sampaikan ini. Pada dasarnya, ilmu sosial itu kita meneliti apa sih sebenarnya? Ya kita meneliti diri kita sendiri, betul? Kita meneliti manusia, betul? Iya, meneliti apa yang kita lakukan. Nah, izinnya, bahasa gampangnya adalah, ya apa yang kita lakukan itu dinamakan, disignifikasikan oleh para penteori ini untuk menjadi sebuah konsep. Nah, gitu teman-teman. Nah, ketika belajar teori, belajar terutama teori ilmu sosial ya, ini dalam konteks ilmu komunikasi ya. Dan kebetulan, makanya penjelasanku sampai segininya karena aku adalah produk dari Visipol, ya, produk dari aku sekolah 3 kali, maksudnya S1, S2, dan S3 aku di Visipol gitu ya. Jadi ya, bagaimana aku menyampaikan konteks-konteks ini dan pas banget teman-teman memilih teori-teorinya, teman-teman yang antar pribadi nih kemarin-kemarin nih, sama satu sekarang sih yang Kak Shirley sama Kak Azan pilih yang sekarang. Nah sisanya mau nih dibebankan ke saya nih teori yang berat nih. Jadi sudut pandangnya memang sangat sosial. Terjadi di masyarakat itu yang kita namain di teori ini gitu. Makanya ada kesadaran yang Kak Iro sampaikan barusan. Oh ya memang kita melakukannya. Ketika belajar teori sosial, artinya teori sosial ketika dalam tanda panah dipelajari, tanda panah lagi artinya kita menggali kesadaran kita lebih dalam. Oh ini namanya ini ya? Oh iya kita memang lakukan. Tapi nggak kepikiran bahwa kita tuh sehari-hari tuh ternyata berpikir, ternyata bertindak itu kita berpikir gitu kan. Ya kan? Nah itu ilmu sosial teman-teman. Dan berikutnya akan lebih dalam lagi untuk membaca fenomena sosial dari masyarakat. Betul. Nah, teori yang kita temukan di Tekom 1 maupun Tekom 2 inilah teori-teori besar. Grounded teori. Teori besar. Jadi kalau misalkan
skripsi, teman-teman mau pakai teori ini bisa. Tapi banyak teori-teori versi kecil-kecilnya yang bisa teman-teman temukan lagi yang mau nggak mau teman-teman harus menemukannya sendiri. Nggak jadi bagian dalam tekom ini. Nah, sebenarnya teori-teori besar yang kita pelajari ini adalah mediaku untuk teman-teman memahami positif teori itu seperti apa. Teman-teman bersikap atas teori itu harusnya bagaimana. Ya kan? Ketika mendengar tuturanku tentang dramatisme, tentang naratif paradigem itu kan tadi tuh mungkin semoga menurut teman-teman menarik ya. Semoga menurut teman-teman itu menarik dan kayak oh ini ada eureka baru. Eureka tuh sebuah feels ada kebaruan yang teman-teman rasain gitu kan. Eureka gitu. Oh, gue tahu gue harusnya ngelakuin apa, gue tahu gue nambah pengetahuan baru kan itu at the end of the day-nya yang pengen gue sampaikan gitu ke teman-teman. Yang rasa senang aku ingin capai juga ketika teman-teman mempelajari hal baru gitu. Nah, itu kemudian bagaimana teman-teman bersikap atas apa yang teman-teman ketahui gitu. Harus belajar lebih banyak lagi. Enggak arogan dengan memahami hanya di permukaan saja. Hati-hati banget. Enggak jadi snob asik. Enggak jadi snob gitu. Hati-hati benar teman-teman harus baca dulu, kontekstualisasikan. Nanti dan segala macam. Gitu. Menjadi lebih bijak lagi dalam konteks teori. Gitu. Terima kasih banyak perhatiannya, teman-teman. Betul-betul belajar hal baru ya, semoga ya. Ya, aku nggak tahu nih minggu depan apa ya. Nanti deh aku sampaikan di grup. Teman-teman silahkan memilih studi kasus yang bisa kita bahas, gitu ya. Gimana caranya nanti aku pikirin dulu, gitu. Supaya bisa lebih relate lagi, supaya bisa lebih banyak menyadari sesuatu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Aman? Tip, semoga bisa tidur nyenyak dengan bayang-bayang naratif dan dramatisme. Kita ketemu minggu depan di hari dan jam yang sama. Kelasnya aku tutup. Terima kasih banyak. Selamat malam. Sehat-sehat ya Terima kasih, semuanya. Miss. Ya, Terima kasih, Miss. Miss. Selamat malam, Miss. Terima kasih.